dibuang oleh cucunya sendiri karena dianggap beban. Bu Arleti dipaksa angkat kaki dari rumah tua miliknya. Namun sang cucu tidak tahu bahwa di balik hutan terlarang tersimpan rahasia miliaran rupiah yang dijaga suaminya selama 47 tahun. Ini adalah kisah tentang kesabaran yang berbuah manis. Sebelum kita mulai, tolong tulis di kolom komentar dari kota mana kalian menyimak kisah ini. Dia menatap keluar lewat jendela kayu yang kusam memandangi halaman belakang. Di sana ada pohon mangga yang dulu sangat disayang suaminya dan pagar bambu yang miring yang tidak sempat diperbaiki oleh almarhum. Segala sesuatu di sana seolah berteriak meratapi kepergiannya. "Mbah, ada orang di rumah." Suara Dimas terdengar dari luar berat dan tanpa rasa sabar. Bu Arleti merasakan dadanya sesak seketika. Setelah pemakaman cucunya itu memang datang setiap hari, tapi bukan untuk menemani neneknya. Itu Bu Arleti tahu pasti. Dimas masuk tanpa menunggu jawaban. Suara sandal jepitnya menghantam lantai kayu dengan keras. Wajahnya masam ekspresi yang sama setiap kali dia mau meminjam uang dan Bu Arleti bilang tidak punya. "Kita perlu bicara, Mbah." Dimas menarik kursi dan duduk tanpa permisi, duduk dengan santai, seolah rumah itu sudah jadi miliknya. Marlina, istrinya, muncul di belakang dengan mata terpaku pada layar ponsel yang tidak pernah lepas dari tangannya. Dia bahkan tidak menatap Bu Arleti, hanya bergumam pelan lalu bersandar di dinding sambil terus mengetik. "Bicara soal apa, Nak?" Bu Arleti mencoba menjaga suaranya tetap tenang, walau ada getaran halus yang sulit dia sembunyikan. Dimas menghela napas panjang sangat dramatis, seolah dia harus menjelaskan sesuatu yang sangat sederhana kepada anak kecil yang bodoh. "Mbah Simbah nggak bisa tinggal di sini sendirian. Rumah ini sudah tua, hampir roboh. Simbah juga sudah tua. Kalau nanti jatuh atau sakit, siapa yang mau urus?" Bu Arleti mencengkeram gelas teh hangat di tangannya. "Aku selalu tinggal di sini, Dimas. Rumah ini milikku. Disinilah aku membesarkan bapak ibumu. Disinilah." "Itu dulu, Mbah," potong Dimas dengan cepat tanpa belas kasihan. "Sekarang kakek sudah meninggal, realitanya beda. Kita sudah mikir solusi terbaik buat semua orang. Kita jual rumah ini, uangnya kita bagi, terus Simbah pindah ke tempat Bude Sri di kota kabupaten. Dia punya kamar kecil di belakang bekas gudang. Simbah bakal nyaman di sana." Darah Bu Arleti terasa beku. Kamar kecil di belakang bekas gudang, seolah-olah dia hanyalah perabot tua yang sudah tidak diinginkan lagi di ruang tamu. "Dimas, rumah ini tidak dijual. Kakek meninggal, Mbah, dan dia ninggalin Simbah di sini tanpa apa-apa. Nggak ada pensiunan besar, nggak ada tabungan nol. Kita ini cuma mau bantu." Suara Dimas meninggi membuat Marlina akhirnya mengangkat wajah dari ponselnya. Bu Arleti merasakan air mata panas di pelupuk matanya, tapi dia menahan diri. Dia tidak akan menangis di depan mereka. Dia tidak akan memberi mereka kepuasan itu. "Aku tidak akan pergi dari sini, Dimas. Rumah ini adalah ingatanku. Cuma ini yang tersisa dari kakekmu." Dimas berdiri dengan kasar mendorong kursi ke belakang dengan penuh amarah. "Simbah ini keras kepala ya. Keras kepala dan egois. Kita tawarkan solusi, Simbah malah drama begini. Pikir baik-baik, Mbah. Karena suka atau tidak, rumah ini bakal tetap dijual." Hari-hari berikutnya Dimas terus datang selalu dengan omongan yang sama dan tekanan yang kian hari kian membesar, persis seperti panci presto yang siap meledak. Dia membawa seorang pria berpakaian rapi, tapi murahan yang sibuk mengukur luas rumah sambil mencatat sesuatu di papan jalan. Dia juga membawa seorang wanita agen properti yang memotret setiap sudut, bahkan masuk ke kamar tidur Bu Arleti tanpa permisi sama sekali. Dimas menyodorkan selembar kertas dan menyuruh neneknya tanda tangan, katanya itu cuma surat kuasa biar urusan jadi gampang. Tapi Bu Arleti menolak mentah-mentah. Dia tidak mau tanda tangan apapun. Dimas menggebrak meja dengan keras, dia berteriak bahwa neneknya mempersulit keadaan. Katanya mereka cuma mau yang terbaik. Tapi bagi Bu Arleti yang terbaik adalah tetap tinggal di rumahnya sendiri. Dimas membentak lagi, suaranya menggema di dinding. Kayu yang tipis mengingatkan bahwa rumah itu bukan cuma milik neneknya, tapi ayahnya juga punya hak.
Waris tantenya juga punya hak, dan dia sendiri juga punya hak. Bu Arleti jadi susah tidur. Dia sering terbangun tengah malam, dengan jantung berdegup kencang. Dia takut kalau tiba-tiba Dimas datang membawa surat pengusiran atau membawa polisi. Dia memandangi setiap sudut rumah, melihat seluruh hidupnya tersimpan di sana. Bekas garisan tinggi badan anak-anak di tembok kusen pintu yang dicakar anjing mereka dulu, dan jendela yang diperbaiki Pak Waluyo pakai kawat karena waktu itu mereka tidak punya uang untuk beli kaca baru. Bagaimana caranya menjual kenangan? Bagaimana bisa seseorang mencabut jiwa dari sebuah rumah lalu memberinya label harga? Suatu sore Marlina datang membawa tumpukan kertas. Dia bilang, Bu Arleti harus paham bahwa mereka tidak jahat, ini cuma tuntutan hidup. Dia bilang neneknya pasti bakal betah di kota nanti. Tapi saat Bu Arleti menatap mata wanita itu, dia tidak melihat rasa kasihan, apalagi kasih sayang. Dia cuma melihat rasa ingin cepat selesai. Bu Arleti bilang pelan, tapi tegas bahwa mereka tidak akan bisa mengusirnya. Dimas mendengus kasar. Dia mengejek bertanya mau melawan pakai apa, mau bayar pengacara pakai apa, padahal untuk makan saja susah. Dan itu memang benar. Menyakitkan untuk diakui, tapi benar. Pensiunan Pak Waluyo sudah putus uang Bu Arleti pas-pasan. Tapi ada satu hal yang Dimas tidak tahu, satu hal yang tidak diketahui siapapun. Pak Waluyo di masa-masa terakhirnya saat sakit keras sering berbisik pada istrinya. Dia minta Bu Arleti berjanji kalau terjadi sesuatu, padanya Bu Arleti harus mencari sesuatu di tempat yang pernah dia ceritakan. Bu Arleti waktu itu mengiyakan saja mengira suaminya melantur karena sakit. Mencari apa dan di mana Pak Waluyo meninggal, sebelum sempat menjelaskan dengan rinci. Hingga akhirnya di suatu Jumat malam, petaka itu benar-benar datang. Dimas muncul bersama dua orang pria berbadan besar, wajah mereka garang tipe orang yang tidak bisa diajak bicara baik-baik. Dimas langsung memberi kabar buruk bahwa rumah itu sudah laku terjual. Uangnya sudah disepakati. Hari Senin pemilik baru akan datang mengambil kunci. Bu Arleti punya waktu sampai hari Minggu untuk mengemasi barang dan pergi ke kota. Bu Arleti merasa lantai di bawah kakinya runtuh. Dia bertanya bagaimana bisa dijual padahal dia tidak tanda tangan apapun. Dimas tersenyum miring senyum yang kejam. Dia bilang ayahnya sudah tanda tangan sebagai ahli waris utama. Semuanya sah secara hukum. Neneknya boleh protes semaunya, tapi Senin nanti rumah itu bukan miliknya lagi. Dua orang berbadan besar itu mulai keliling rumah menunjuk-nunjuk barang, membahas renovasi seolah Bu Arleti sudah tidak ada di sana. Salah satu dari mereka bahkan membuka lemari baju Bu Arleti mengaduk-aduk isinya. Bu Arleti berteriak marah, menyuruh mereka keluar, tapi orang itu tidak peduli. Saat Bu Arleti mau maju, Dimas mencengkeram lengannya dengan kuat menyakitkan. Dia mengancam neneknya untuk diam, jangan bikin malu, jangan bikin keributan. Pilihannya cuma dua, keluar baik-baik atau diseret keluar paksa. Ada nada dingin dalam suara cucunya itu. Bu Arleti menatap mata Dimas dan tidak mengenali siapapun di sana. Bayi yang dulu dia timang, anak yang dia beri makan saat ibunya tidak punya susu, sekarang sudah lenyap. Yang berdiri di depannya hanyalah orang asing yang tamak dan kejam. Ketika mereka akhirnya pergi malam sudah larut. Bu Arleti mengunci pintu, mengganjalnya dengan kursi lalu merosot duduk di lantai dapur. Dia menangis sejadi-jadinya menangis, sampai tenggorokannya sakit, sampai dadanya perih. Dia memanggil-manggil nama suaminya meminta tolong pada keheningan. Di luar hujan mulai turun. Hujan deras khas musim pancaroba yang biasanya membuat sungai meluap dan jalanan jadi lumpur. Bu Arleti duduk diam, mendengarkan suara air, menghantam atap seng, memikirkan nasibnya yang akan kehilangan segalanya. Waluyo beberapa hari sebelum meninggal. Suaminya berbaring lemah, napasnya berat. Dia bertanya, apakah Arleti pernah pergi ke jalan setapak di belakang kebun jalan yang dulu dilarang suaminya untuk dilewati. Bu Arleti bilang, tidak pernah dia patuh pada larangan itu.
Pak Waluyo menggenggam tangan istrinya saat itu meremasnya lemah. Dia bilang, kalau suatu hari keadaan jadi sangat buruk, Arleti harus pergi ke sana. Ikuti jalan setapak tua di belakang lahan Pak Juwono, jalan yang pagarnya sudah roboh. Jalan terus sampai ujung. Di sana ada sebuah rumah. Di dalam rumah itu ada sesuatu yang dia butuhkan. Pak Waluyo mewanti-wanti, pergilah hanya kalau benar-benar terdesak sebagai pilihan terakhir. Dulu Bu Arleti pikir itu cuma igawan demam. Tapi sekarang duduk di lantai dingin, tanpa harapan dia berpikir ulang. Bagaimana kalau itu bukan igawan? Bagaimana kalau Pak Waluyo serius? Perlahan Bu Arleti bangkit berdiri. Sendi-sendinya ngilu, badannya lelah. Tapi dia mengambil tas belanja tua dan mulai memasukkan barang. Selembar baju ganti Alkitab tua peninggalan ibunya, foto Pak Waluyo waktu muda, dan sebungkus biskuit dari lemari. Dia memakai jaket tipis, memakai sandal jepitnya yang sudah tipis, dan menatap rumahnya untuk terakhir kali. Maafkan aku Pak, tapi aku harus mencoba. Bu Arleti membuka pintu belakang menerobos hujan yang turun makin gila. Angin kencang menampar wajahnya. Dia menarik jaket menutupi kepala dan mulai melangkah. Jalan tanah di luar sudah berubah jadi bubur lumpur. Tidak ada orang di luar jam segini, hanya suara anjing melolong di kejauhan kalah oleh suara gemuruh hujan. Bu Arleti melewati warung Pak RT yang sudah tutup gelap, melewati pos ronda yang kosong. Saat sampai di jalan menuju lahan Pak Juwono, tubuhnya sudah basah, kuyup menggigil kedinginan, tapi dia tidak berhenti. Jalan setapak tua itu hampir tidak terlihat dalam gelap, tertutup semak belukar tinggi. Dulu Pak Waluyo melarangnya lewat sini karena bahaya banyak ular hutannya lebat. Tapi sekarang Bu Arleti tidak takut ular. Dia tidak takut apapun. Yang ada di hatinya cuma rasa marah. Rasa marah yang membakar, memberinya tenaga aneh untuk terus berjalan. Pagar pembatasnya memang sudah roboh persis seperti kata suaminya. Dia melangkahi kawat berduri yang berkarat. Ujung bajunya robek tersangkut duri, tapi dia tidak peduli. Jalan itu menanjak licin penuh batu. Hujan tidak mau berhenti, dan kakinya sudah mati rasa. Setelah berjalan entah berapa lama dalam kegelapan pekat, dia melihat sesuatu di depan sana. Samar-samar tersembunyi di balik rimbunnya pohon, ada sebuah bangunan aneh. Sebuah bangunan yang sepertinya separuh tertelan bumi. Itu bukan rumah biasa sama sekali, bukan. Bangunan itu tampak seperti sudah amblas ke dalam tanah, seolah-olah bumi telah menelan separuh badannya. Atapnya yang tertutup daun kering dan ranting kini sejajar dengan mata Bu Arleti. Dinding bata merah yang masih terlihat sudah penuh dengan lumut tebal dan noda lumpur. Di depannya ada pintu kayu yang sudah lapuk miring dan sedikit terbuka. Bu Arleti merasakan bulu kuduknya berdiri, bukan karena dinginnya hujan, tapi karena aura tempat itu. Ada sesuatu yang salah, sesuatu yang tua, sesuatu yang sengaja disembunyikan dunia di bawah tanah. Tapi dia tidak punya tempat untuk kembali. Dia sudah tidak punya apa-apa lagi untuk dipertaruhkan. Dia menarik napas panjang lalu mendorong pintu itu. Engsel pintu menjerit keras, suara besi berkarat yang menyayat kesunyian malam seperti kuku yang menggaruk papan tulis. Di dalam gelap, gulita pekat seperti di dalam goa. Udaranya berat seolah menekan dada Bu Arleti. Baunya sangat tidak enak, campuran antara bau apek tanah basah dan sesuatu yang lain yang Bu Arleti tidak kenal. Bau barang tua yang sudah lama terkubur dan dilupakan. Dia berdiri mematung di ambang pintu, air hujan masih menetes dari punggungnya, jantungnya memukul-mukul rongga dada. Tentu saja dia takut, tapi rasa penasaran mengalahkan rasa takut itu. Dia harus tahu apa yang disembunyikan Pak Waluyo seumur hidupnya. Kenapa suaminya melarang dia ke sini? Apa yang ada di rumah setengah terkubur ini yang begitu penting? Bu Arleti melangkah masuk pelan-pelan, tangannya meraba dinding untuk pegangan. Kayu dinding itu terasa lunak di bawah jarinya, bengkak karena lembab hampir hancur saat disentuh. Dia melangkah beberapa jengkal lalu kakinya tersandung sesuatu di lantai. Dia hampir jatuh tersungkur. Saat dia membungkuk dan meraba, tangannya menyentuh papan kayu bekas.
Dia terus berjalan, matanya mulai mencoba menembus kegelapan. Tiba-tiba kilat menyambar di luar cahayanya, masuk lewat celah atap menerangi ruangan itu selama sedetik. Bu Arleti sempat melihat isinya. Ada perabotan tua yang ditutup kain kusam, ada tumpukan peti kayu di sudut, dan rak-rak miring di dinding yang penuh barang tak jelas. Dan yang paling mengejutkan, ada jejak kaki. Jejak kaki sepatu bot di lantai tanah yang agak becek. Jantung Bu Arleti berpacu makin cepat. Ada orang yang baru saja ke sini. Jejaknya masih baru. Siapa itu? Apakah Pak Waluyo sebelum dia meninggal? Tapi suaminya sakit parah, berbulan-bulan jalan ke kamar mandi saja susah. Apalagi jalan menembus hutan sejauh ini. Bu Arleti terus memeriksa sekeliling dalam gelap. Tangannya menyenggol sesuatu yang tergantung di paku dinding. Dia merabanya, itu lampu teplok minyak tanah jadul. Dia menggoyangnya, sedikit terdengar suara cairan di dalam. Masih ada minyaknya. Sebagai orang desa zaman dulu, Bu Arleti selalu membawa korek api kayu di tasnya, kebiasaan lama, untuk menyalakan tungku. Dia menggesek batang korek api kecil menyala. Dia menyulut sumbu lampu teplok itu. Cahaya kuning yang lemah mulai mengisi ruangan, membuat bayangan-bayangan aneh menari di dinding yang kotor. Saat itulah dia melihat dengan jelas. Di atas sebuah meja kayu jati tua yang tertutup debu tebal dan sarang laba-laba, ada kertas-kertas berserakan. Bu Arleti mendekat, napasnya tertahan. Itu adalah dokumen-dokumen tua, kertasnya sudah menguning pinggirannya, ada yang sobek dimakan rayap. Dia mengambil satu lembar, dengan hati-hati mendekatkannya ke cahaya lampu untuk membaca. Itu adalah surat tanah semacam girik lama. Dan nama yang tertulis di sana dengan tulisan tangan petugas kelurahan zaman dulu adalah Waluyo Sastro Dimejo, nama lengkap suaminya. Lutut Bu Arleti terasa lemas. Pak Waluyo punya tanah. Sejak kapan? Dia tidak pernah bilang apa-apa, tidak pernah menyinggung soal aset. Padahal hidup mereka selalu pas-pasan, selalu ribut soal uang belanja. Dia mengambil kertas lain. Itu surat keterangan batas wilayah. Lalu kertas lain, lagi sebuah kwitansi pembayaran. Tertanggal tahun 1978. Di situ tertulis Pak Waluyo membeli sebidang tanah di area perkebunan ini. Luasnya bukan main-main. Tangan Bu Arleti mulai gemetar hebat. Kenapa? Kenapa dia menyembunyikan ini? Dia melihat ke sekeliling lagi mencari jawaban. Di pojok ruangan bersandar di dinding lembab ada sebuah peti kayu jati kuno yang digembok dengan gembok besi besar yang sudah berkarat total. Di sebelah peti itu ada coretan di dinding, digambar pakai arang. Gambarnya sebuah lingkaran dengan tanda silang di dalamnya dan 3 garis di bawahnya. Bu Arleti mengernyitkan dahi. Dia pernah lihat simbol ini. Tapi di mana? Lalu dia ingat, di dalam Alkitab, tua peninggalan ibunya ada terselip foto sobek. Foto hitam putih yang Bu Arleti tidak pernah paham. Di foto itu ada sekelompok laki-laki, wajah mereka serius memakai baju kerja lapangan. Dan di belakang mereka tergambar simbol yang sama di sebuah tembok gudang. Dulu, Bu Arleti pikir itu cuma simbol kelompok kerja atau tanda proyek bangunan. Tapi sekarang melihat simbol itu ada di dinding rumah tersembunyi. Ini Bu Arleti mulai menyambungkan benang merahnya. Pak Waluyo ada di foto itu. Dia salah satu dari laki-laki itu. Dan simbol itu berarti sesuatu yang penting, rahasia yang dia jaga puluhan tahun. Bu Arleti meletakkan kertas-kertas tadi lalu berlutut di depan peti kayu. Dia menarik gemboknya, tapi macet total karena karat. Dia celingukan mencari alat dan menemukan sebatang linggis besi tua di lantai. Dia menyelipkan ujung linggis ke celah gembok, lalu menekan sekuat tenaga. Lengannya sakit, punggungnya nyeri, tapi dia tidak menyerah. Sampai akhirnya terdengar bunyi kerak keras. Besi gembok itu patah. Bu Arleti membuka tutup peti perlahan, takut dengan apa yang mungkin ada di dalamnya. Di dalam peti ada kain-kain. Bekas ada perkakas tukang yang sudah karatan, ada lebih banyak tumpukan kertas, dan di bagian paling dasar terbungkus rapi. Dalam kantong plastik tebal,
ada sebuah buku tulis. Buku tulis bersampul keras model lama yang warnanya sudah pudar termakan lembab. Bu Arleti mengambil buku itu dengan tangan gemetar. Dia membuka halaman pertama dan langsung mengenali tulisan tegak bersambung milik Pak Waluyo. Jika ada yang membaca ini berarti aku sudah meninggal dan aku gagal menyelesaikan semuanya tepat waktu. Namaku Waluyo Sastro Dimejo. Dan ini adalah kebenaran yang aku simpan rapat-rapat selama 47 tahun. Bu Arleti jatuh terduduk di lantai tanah memangku buku, itu ditemani cahaya lampu teplok yang bergoyang kena angin. Dia mulai membaca. Tulisannya agak sulit dibaca di beberapa bagian, tapi dia memaksakan diri, kata demi kata, baris demi baris. Dan apa yang tertulis di sana mengubah segalanya. Mengubah sejarah hidup mereka selamanya. Pak Waluyo menceritakan bahwa pada tahun 1978 dia dan 5 orang temannya disewa oleh seorang juragan tanah kaya raya di daerah itu. Tugas mereka spesifik melakukan babat alas dan mematok batas wilayah untuk lahan seluas 300 hektar yang baru saja dibeli si juragan. Itu adalah lahan yang sangat luas tanah subur yang nilainya luar biasa tinggi. Tapi ada satu masalah besar. Di tengah pekerjaan, si juragan menemukan fakta bahwa surat-surat tanah yang dia pegang ternyata cacat hukum. Ada penipuan dalam silsilah pemilik sebelumnya. Si juragan panik karena dia sudah membayar uang muka yang sangat besar, hampir seluruh kekayaannya. Karena putus asa, si juragan membuat penawaran rahasia kepada 6 pekerjanya, termasuk Pak Waluyo. Jika mereka mau tutup mulut soal cacat hukum itu, dan tetap membantu dia mengamankan lahan dari klaim orang lain, si juragan berjanji akan membagi tanah itu menjadi 7 bagian. 1 bagian besar untuk dia, dan 6 bagian sisanya untuk para pekerja. Mereka semua setuju. Mereka menandatangani perjanjian di bawah tangan sebuah perjanjian rahasia di atas kertas segel. Mereka semua bersumpah untuk diam. Si juragan berjanji akan mengurus sertifikat resmi dan memecah surat tanah itu atas nama mereka masing-masing. Begitu situasi aman dan tidak ada lagi yang menggugat. Namun takdir berkata lain. 2 tahun kemudian, si juragan meninggal mendadak karena serangan jantung. Anak laki-lakinya yang mewarisi semua bisnis bapaknya menemukan catatan soal perjanjian itu. Tapi bukannya menepati janji, dia malah membakar semua dokumen milik ayahnya. Dia pikir dengan begitu jejak perjanjian itu hilang, dan dia bisa menguasai 300 hektar itu sendirian. 6 pekerja itu mencoba melawan, tapi apa daya mereka? Mereka cuma buruh tani miskin wong cilik yang tidak punya uang untuk bayar pengacara. Mereka tidak punya bukti kuat. 1 persatu dari mereka dibungkam. Ada yang menerima uang damai recehan agar pergi, ada yang diancam, dan ada yang meninggal karena sakit seiring berjalannya waktu. Pak Waluyo adalah yang terakhir. Dia adalah satu-satunya yang masih menyimpan salinan asli perjanjian. Itu lengkap dengan tanda tangan basah si juragan dan para saksi. Dia menyimpannya di rumah tersembunyi ini jauh dari jangkauan siapapun. Waktu yang tepat itu tidak pernah datang. Penyakit yang datang lebih dulu. Bu Arleti selesai membaca buku harian itu dengan air mata membasahi pipi. Pak Waluyo telah menghabiskan seumur hidupnya memikul beban rahasia ini, menahan rasa sakit akibat ketidakadilan itu, dan akhirnya meninggal tanpa sempat memberikan hak itu kepada keluarganya. Bu Arleti menatap kertas-kertas tua yang berserakan di meja. Dia melihat surat perjanjian segel itu, dia melihat peta pembagian tanah itu. Dia akhirnya mengerti. Tanah luas yang sekarang jadi perkebunan sawit dan jagung itu sebagian besarnya adalah hak Pak Waluyo. Itu artinya tanah itu sekarang adalah miliknya. Itu adalah warisan untuk keluarganya. Tapi Dimas tidak tahu apa-apa soal ini. Tidak ada yang tahu kecuali Pak Waluyo dan sekarang dirinya. Hujan di luar masih terdengar, tapi Bu Arleti sudah tidak peduli lagi.
Dia mengumpulkan semua dokumen penting itu, memasukkannya ke dalam kantong plastik tebal yang dia temukan di sudut ruangan, lalu membungkus buku harian suaminya dengan hati-hati. Ini adalah bukti, satu-satunya bukti yang tersisa di dunia ini. Dia tidak boleh menghilangkannya. Dokumen ini tidak boleh basah, tidak boleh rusak. Bu Arleti mematikan lampu teplok lalu berdiri diam dalam gelap, sejenak menarik napas dalam-dalam mencoba menenangkan jantungnya yang serasa mau meledak. "Terima kasih, Pak. Terima kasih. Kamu tidak pernah meninggalkan aku. Kamu sudah menyiapkan jalan keluar." Dia berbisik pelan seolah suaminya ada di sana, berdiri di sampingnya di dalam rumah bawah tanah itu. Bu Arleti keluar dari bangunan tua itu saat hujan mulai reda. Langit di timur mulai terlihat abu-abu tanda matahari sebentar lagi terbit. Mungkin sekarang sekitar jam 5 pagi. Dia menyusuri kembali jalan setapak berlumpur itu. Kali ini dia bisa melihat jalan lebih jelas, bisa menghindari batu tajam dan lubang. Saat dia sampai kembali di jalan desa, tubuhnya remuk, redam basah, kuyup kakinya penuh lumpur sampai lutut. Tapi ada sesuatu yang berubah di matanya. Ada tekad yang menyala. Ada kekuatan baru yang sebelumnya tidak ada. Dia tidak akan membiarkan dirinya dihina lagi. Dia tidak akan membiarkan dirinya dibuang seperti sampah. Dia punya senjata sekarang. Dia punya kebenaran. Tapi kepada siapa dia harus menunjukkan kertas-kertas ini? Siapa yang akan percaya pada nenek tua miskin? Sepertinya Dimas pasti tidak akan percaya. Dia pasti akan menuduh neneknya sudah gila atau bilang itu semua palsu, supaya dia tetap bisa menjual rumah kayu itu. Dia butuh bantuan. Dia butuh orang yang bisa dipercaya. Bu Arleti teringat pada Bu Ningsih, tetangga depannya yang selama ini selalu baik. Bu Ningsih dulu punya toko kelontong di pasar. Dia orang yang luwes kenal banyak orang dan paham urusan surat menyurat. Mungkin dia bisa membantu. Bu Arleti mempercepat langkahnya, setengah berlari menyeret kakinya yang berat. Dia harus sampai di rumah Bu Ningsih sebelum Dimas datang lagi pagi ini. Rumah Bu Ningsih terletak persis di seberang jalan sebuah rumah tembok, bercat biru muda dengan halaman yang penuh pot bunga. Bu Arleti menggedor pintu dengan panik. Agak lama menunggu, sampai akhirnya Bu Ningsih membuka pintu masih memakai daster, rambutnya yang beruban masih acak-acakan khas orang bangun tidur. Melihat kondisi Bu Arleti yang basah kuyup, menggigil dan penuh lumpur, Bu Ningsih menjerit kaget. Dia langsung menarik tetangganya itu masuk. Bu Arleti hampir ambruk di ruang tamu. Dia bilang, dia butuh bantuan, sangat butuh bantuan. Suaranya gemetar lemah karena kedinginan dan kelelahan. Bu Ningsih mendudukkannya di sofa, mengambilkan handuk kering dan segelas air hangat. Dia membiarkan temannya itu menenangkan diri dulu. Lalu Bu Arleti mulai bercerita. Dia menumpahkan semuanya. Tentang kekejaman Dimas yang menjual rumah, tentang pesan terakhir Pak Waluyo, tentang perjalanan menembus badai ke hutan terlarang, tentang rumah yang terkubur, dan tentang rahasia besar yang tersimpan selama 47 tahun. Bu Ningsih mendengarkan dengan mulut terenganga tidak percaya. Dia bilang, ini masalah sangat serius. Kalau kertas-kertas itu asli, Bu Arleti sedang bicara soal harta karun. 300 hektar tanah di daerah itu nilainya bukan main-main. Itu miliaran rupiah. Bu Arleti mengeluarkan bungkusan plastik dari tasnya yang basah dan menunjukkan dokumen itu pada Bu Ningsih. Tetangganya itu memegang kertas tua itu dengan hati-hati membacanya satu persatu. Bu Ningsih bilang kelihatannya ini asli, tapi mereka butuh orang yang paham hukum, orang yang tahu cara membaca surat tanah zaman dulu. Bu Arleti bingung, dia tidak kenal siapa-siapa. Bu Ningsih berpikir sejenak sambil menggigit bibir. Dia teringat pada Sandi, anak muda tetangga sebelah yang kerja serabutan sebagai kuli bangunan, tapi sedang kuliah hukum kelas malam. Anaknya jujur dan pintar. Bu Ningsih langsung mengambil ponsel dan meneleponnya. 15 menit kemudian Sandi muncul. Pemuda kurus berumur 19 tahun itu datang dengan wajah bantal, masih mengantuk. Tapi begitu Bu Ningsih menjelaskan situasinya dan menyodorkan dokumen tua itu, kantuknya langsung hilang. Sandi membaca dengan teliti, keningnya berkerut serius. Dia bilang, ini dokumen berat,
Kalau ini valid, ini bisa jadi bukti kepemilikan yang sah. Tapi Sandi mengaku ilmunya belum sampai di sana. Dia butuh ahlinya. Dia teringat dosennya di kampus Pak Tono yang juga praktik sebagai pengacara spesialis sengketa tanah. Sandi menawarkan diri untuk menelepon dosennya itu. Bu Arleti dan Bu Ningsih menunggu dengan jantung berdebar. Bagaimana kalau ini semua palsu? Bagaimana kalau Pak Waluyo cuma berkhayal? Tapi tulisan di buku harian itu begitu nyata, begitu tegas. Sandi kembali dari teras dengan senyum lebar. Katanya Pak Tono bersedia menerima mereka pagi ini juga. Dia tertarik dengan kasus unik seperti ini. Kantornya ada di Ruko, dekat alun-alun kota kabupaten. Bu Arleti merasa lututnya lemas karena lega. Dia berkali-kali mengucapkan terima kasih pada Sandi. Pemuda itu tersenyum tulus. Dia bilang, sesama tetangga harus saling bantu, apalagi untuk melawan ketidakadilan. Dia menawarkan diri mengantar Bu Arleti naik motornya. Tapi sebelumnya Bu Ningsih memaksa Bu Arleti ganti baju dulu dan makan sedikit roti agar tidak masuk angin. Setelah siap, Bu Arleti membonceng motor bebek butut milik Sandi. Motor itu suaranya berisik, knalpotnya mengepul, tapi larinya kencang. Bu Arleti berpegangan erat pada jaket Sandi takut jatuh, tapi di dalam hatinya dia merasakan sesuatu yang aneh. Rasa bebas, rasa bahwa dia sedang bergerak maju, bukan lagi diam menunggu nasib. Pusat kota kabupaten sudah ramai meski masih pagi. Pasar tumpah memacetkan, jalan angkot ngetem sembarangan. Sandi memarkir motornya di depan sebuah ruko tua berlantai 2. Ada papan nama Kusam tergantung di sana. Kantor Hukum Antonius Tono SH. Mereka naik ke lantai 2 lewat tangga sempit yang bau lembab. Di depan pintu ruangan Bu Arleti berhenti sejenak. Dia memeluk erat bungkusan plastik di dadanya. Seluruh harapan hidupnya ada di dalam situ. Mereka mengetuk pintu dan suara berat menyuruh masuk. Ruangan itu kecil penuh. Tumpukan buku tebal di mana-mana, mejanya berantakan penuh berkas, dan ada kipas angin tua yang berputar pelan di sudut. Di balik meja duduk seorang pria paruh baya, rambutnya sudah menipis, kacamata bulat bertengger di hidungnya, dan kemeja putihnya digulung sampai siku. Itu Pak Tono. Dia menyambut mereka dengan ramah. Begitu Bu Arleti menyerahkan dokumen-dokumen itu, suasana berubah hening. Pak Tono memeriksa setiap lembar dengan sangat teliti. Dia meraba tekstur kertasnya, menerawangnya ke arah cahaya, mengecek stempel pos dan materai lama. Dia tidak bicara apa-apa, hanya mengangguk-angguk kecil dan bergumam, panjang. Bu Arleti meremas tangannya sendiri yang berkeringat dingin. Dia tidak tahan lagi, akhirnya bertanya, apakah surat-surat itu ada gunanya atau tidak? Pak Tono melepas kacamatanya, membersihkannya dengan ujung kemeja, lalu menatap Bu Arleti dengan tatapan tajam tapi berbinar. Legang ini, Bu Arleti menggeleng polos. Dia cuma tahu itu soal tanah suaminya. Pak Tono menghela napas panjang lalu tersenyum. Dia bilang, ini bukan sekadar dokumen, ini bom atom. Bom hukum yang sangat dahsyat. Semua dokumen ini asli. Surat perjanjian di bawah tangan itu sah, karena ada saksi dan materai pada zamannya. Dan yang paling penting, tanah bagian Pak Waluyo itu, statusnya di buku tanah negara masih menggantung, belum pernah dibalik nama ke siapapun. Artinya tanah itu masih bisa diklaim oleh ahli waris yang sah. Pak Tono membuat hitungan kasar di kertas buram. Luas tanah yang menjadi hak Pak Waluyo sekitar 42 hektar. Bu Arleti membelalakkan mata. 42 hektar. Pak Tono tertawa kecil. Dia bilang di daerah yang sekarang sudah jadi kawasan berkembang, itu harga tanah per meternya sudah mahal. Kalau dihitung kasar, nilai aset yang Bu Arleti miliki sekarang bisa mencapai miliaran rupiah. Bu Arleti merasa dunia berputar. Miliaran rupiah. Seumur hidup pegang uang 1 juta saja jarang, apalagi miliaran. Dia bertanya gagap bagaimana cara mengambil tanah itu. Pak Tono menjelaskan ada proses hukum yang harus dilalui. Gugatan sengketa pembuktian dan penetapan waris. Tidak sebentar dan tidak mudah. Wajah Bu Arleti kembali murung. Dia bilang terus terang dia tidak punya uang sepeser pun untuk membayar pengacara. Tapi Pak Tono menggeleng tegas.
Dia bilang untuk kasus sejelas ini, dan demi keadilan bagi orang kecil seperti Bu Arleti, dia bersedia maju dengan sistem sukses Evi. Artinya, Bu Arleti tidak perlu bayar di depan. Biaya operasional ditanggung kantor hukum dulu. Nanti kalau menang baru dipotong dari hasil penjualan tanah. Pak Tono bilang, dia sudah 30 tahun jadi pengacara, dan dia paling benci melihat orang serakah menindas orang lemah. Kasus ini akan dia menangkan. Dia jamin itu. Bu Arleti menangis di sana, di kursi kantor yang usang itu. Dia menangis karena lega. Ternyata Tuhan tidak tidur. Ternyata masih ada orang baik di dunia ini. Mereka menghabiskan sisa pagi itu untuk menyusun kronologi. Bu Arleti menceritakan semua detail yang dia baca di buku harian suaminya. Siang harinya Sandi mengantar Bu Arleti pulang. Sepanjang perjalanan di atas motor, Bu Arleti merasakan angin menerpa wajahnya. Dia merasa seperti orang baru. Ketika sampai di rumah Bu Ningsih, Bu Arleti menceritakan semuanya. Bu Ningsih ikut menangis saking senangnya. Dia memeluk tetangganya itu erat-erat. Akhirnya martabat Bu Arleti akan kembali. Tapi masih ada satu masalah mendesak. Dimas, cucu durhaka itu sudah menjual rumah kayu Bu Arleti. Dan hari Senin besok pembelinya akan datang mengusir. Bu Arleti tidak bisa membiarkan itu terjadi. Dia tidak boleh membiarkan Dimas menang walau cuma sedetik. Bu Arleti menatap ke arah rumah kayunya di seberang jalan. Ada truk engkel parkir di sana. Dimas sedang di sana mengangkut barang-barang. Bu Arleti berdiri tegak. Dia menoleh pada Bu Ningsih dan Sandi. Dia bilang dia harus ke sana. Dia harus mengambil barang-barangnya dan dia harus bicara dengan Dimas. Bu Ningsih khawatir takut Dimas main kasar. Tapi Bu Arleti menggeleng. Dia tidak takut lagi. Sandi langsung pasang badan. Dia bilang dia akan ikut. Dia akan berdiri di sana memastikan tidak ada yang berani menyentuh Bu Arleti. Mereka bertiga berjalan menyeberang jalan menuju rumah kayu tua itu. Langkah Bu Arleti mantap, matanya tajam. Pertarungan sebenarnya baru saja dimulai. Dimas melihat Bu Arleti turun dari motor dan langsung mengerutkan kening. Dia bertanya dengan nada sinis dari mana saja neneknya itu seharian pergi, tanpa pamit membiarkan pintu tidak terkunci. Dia bicara seolah-olah Bu Arleti adalah anak kecil yang nakal. Bu Arleti berjalan mendekatinya, langkahnya mantap, tatapannya tajam. Dimas, aku perlu bicara denganmu. Dimas memutar bola matanya malas. Dia bilang sekarang bukan waktunya, dia sedang sibuk karena pembeli akan datang hari Senin. Kamu tidak akan menjual rumah ini. Bu Arleti mengucapkannya dengan suara keras, jelas dan tegas. Dimas berhenti bergerak menatap neneknya seolah orang tua itu sudah gila. Apa maksud Simbah? Aku bilang, kamu tidak akan menjual rumah ini. Setidaknya tidak dengan cara licik seperti yang kamu rencanakan. Karena sekarang situasinya sudah berubah total. Dimas meletakkan kardus yang dia pegang. Dia bertanya apakah neneknya sedang mabuk atau sudah pikun. Rumah itu sudah laku, tidak bisa dibatalkan. Bu Arleti menarik napas panjang. Dia belum mau membongkar soal tanah warisan itu. Belum saatnya. Dia harus menyelesaikan urusan rumah ini dulu. Tanpa persetujuanku, tanpa izin tertulis dariku, dan itu ilegal. Aku bisa menuntut kamu dan menuntut pembelinya. Aku bisa membatalkan transaksi itu demi hukum. Dimas tertawa kering, tawa yang meremehkan. Dia menantang neneknya bertanya, mau menuntut pakai uang apa? Dia menyuruh neneknya berhenti berkhayal. Saat itulah Sandi maju selangkah. Dia berkata dengan tenang bahwa ada bantuan hukum gratis yang disediakan negara untuk warga tidak mampu. Dia bilang Bu Arleti sudah punya kuasa hukum yang menangani kasusnya. Dimas menatap Sandi lalu menatap Bu Ningsih dan kembali ke Bu Arleti. Dia melihat keseriusan di wajah mereka. Neneknya tidak sedang menggertak sambal. Cerita apa ini? Siapa kamu anak ingusan berani ikut campur urusan keluarga orang? Sandi tidak mundur sedikit pun. Dia menjawab bahwa dia adalah orang yang membantu mereka yang dizalimi, beda dengan Dimas yang tega membuang neneknya sendiri ke jalanan.
Wajah Dimas memerah karena marah. Dia menunjuk wajah Sandi memperingatkan agar hati-hati bicara. Bu Arleti langsung pasang badan di antara mereka. "Cukup Dimas, aku datang ke sini bukan untuk bertengkar. Aku datang untuk mengambil barang-barangku dan memberitahumu bahwa kamu tidak akan menang kali ini. Rumah ini milikku dan akan tetap jadi milikku. Kalau kamu mau coba mengusirku paksa, silakan kita ketemu di pengadilan." Dimas terdiam mati kutu. Dua kuli angkut yang membantunya berhenti bekerja menonton drama itu dengan canggung. Marlina muncul dari dalam rumah, ponsel masih menempel di tangan. Dia bertanya bingung, ada keributan apa? Dimas menoleh ke istrinya, lalu kembali menatap Bu Arleti dengan penuh kebencian. "Simbah tahu nggak, Simbah ini orang tua yang tidak tahu diuntung. Kita sudah coba coba atur hidup Simbah biar enak, tapi balasannya malah begini. Membantu. Kamu sebut mengusirku dari rumahku sendiri itu membantu. Melempar aku ke gudang bekas itu membantu. Menjual kenanganku tanpa permisi itu membantu." Suara Bu Arleti bergetar karena emosi yang meluap. Itu bukan bantuan Dimas. Itu kekejaman. Itu keserakahan. Serakah. Aku. Dimas menepuk dadanya sendiri. Dia mengungkit siapa yang menanggung keluarga saat kakek sakit. Siapa yang beli obat? Bu Arleti memotong cepat. Dia bilang Dimas tidak keluar uang sepeser pun. Ayahnya yang kirim uang dari Jakarta dan pensiunan kakek yang menutup sisanya. Dimas tidak pernah keluar modal apa-apa. Dimas maju selangkah terlihat mengancam. Sandi langsung sigap menghalanginya. "Jangan sentuh dia." Dimas mendengus kasar lalu membuang muka. "Terserah. Lakukan sesuka hati Simbah. Tuntut saja, urus saja sendiri. Tapi ingat, kalau nanti Simbah kalah dan jadi gelandangan, jangan datang merangkak minta tolong padaku." Dia memberi isyarat pada kuli. Angkut menyuruh mereka mengembalikan barang-barang ke dalam. Marlina masih berdiri, bingung tidak paham apa yang terjadi. Dimas pergi begitu saja masuk ke mobilnya dan membanting pintu dengan keras. Bu Arleti berdiri gemetar di halaman, air mata menetes di pipinya. Bu Ningsih langsung memeluknya erat. Dia bilang, Bu Arleti sudah melakukan hal yang benar. Dia sudah berani melawan. Sandi mengangguk setuju. Dia bilang, Dimas akhirnya sadar bahwa neneknya bukan lagi karpet yang bisa diinjak-injak. Bu Arleti melangkah masuk ke rumah kayunya pelan-pelan. Dia menatap dinding, menatap lantai. Ini adalah tempatnya. Di sini dia hidup, di sini dia mencintai, di sini dia membangun keluarga. Dan sekarang dia akan berjuang mati-matian untuk mempertahankannya. Bukan karena keras kepala, tapi karena itu adalah hal yang benar. Karena Pak Waluyo telah memberinya jalan, dan dia akan menempuhnya sampai akhir. Minggu-minggu berikutnya terasa berat, tapi penuh semangat baru. Pak Tono bekerja sangat cepat. Dia mengajukan gugatan sengketa kepemilikan tanah sekaligus memblokir penjualan rumah kayu itu. Pengadilan mengeluarkan surat perintah bahwa rumah itu tidak boleh dijual sampai kasus selesai. Dimas mengamuk. Dia mencoba menyewa pengacara murah untuk melawan, tapi bukti yang dimiliki Bu Arleti terlalu kuat. Dokumen tua itu tidak terbantahkan. 6 bulan kemudian kemenangan pertama datang. Hakim memutuskan bahwa tanah seluas 42 hektar di area perkebunan itu sah milik ahli waris Pak Waluyo. Dan karena Bu Arleti adalah istri sah yang masih hidup, hak itu jatuh sepenuhnya padanya. Proses pengukuran ulang akan memakan waktu, tapi hak hukumnya sudah resmi. Bu Arleti menangis saat Pak Tono menelepon memberi kabar itu. Dia menangis karena lega, karena bersyukur, dan karena rindu pada suaminya. Dia membayangkan wajah Pak Waluyo tersenyum bangga padanya. Berita kemenangan itu menyebar cepat. Tiba-tiba banyak orang datang menawar tanah itu. Para juragan sawit, perusahaan properti, orang-orang kaya yang membawa koper berisi uang. Pak Tono menyarankan agar Bu Arleti tidak menjual semuanya. Simpan sebagian untuk masa depan. Bu Arleti setuju. Dia menjual 30 hektar tanah kepada sebuah perusahaan agribisnis Bonafide. Harganya fantastis. Bu Arleti menerima pembayaran bersih setelah potong pajak dan biaya pengacara sebesar 5 miliar rupiah.
Dia menyisakan 12 hektar untuk dirinya sendiri yang kemudian dia sewakan pada petani jagung setempat. Uang sewa bulanannya saja sudah jauh lebih besar dari uang belanja yang pernah dia pegang seumur hidup. Dimas mencoba satu trik terakhir. Dia muncul dengan pengacara baru mengklaim bahwa dia juga cucu, jadi dia berhak dapat bagian warisan. Tapi Pak Tono mematahkan argumen itu dengan mudah. Warisan turun dari suami ke istri. Selama istri masih hidup, cucu tidak dapat apa-apa kecuali atas belas kasihan neneknya. Dimas keluar dari pengadilan dengan wajah pucat kalah telak. Marlina sudah meninggalkannya 2 minggu sebelumnya, tidak tahan hidup susah dan penuh utang karena biaya pengacara. Bu Arleti menggunakan uangnya dengan bijak. Dia merenovasi rumah kayunya. Tidak dirobohkan, tidak diganti gedung mewah, cuma diperbaiki. Kayu lapuk diganti jati kualitas terbaik. Atap seng diganti genteng, keramik lantainya dipasang keramik motif kayu. Rumah itu jadi cantik kokoh, tapi tetap terasa seperti rumah yang dulu. Di ruang tamu dia memajang foto Pak Waluyo ukuran besar. Di bawahnya dia pasang tulisan kecil. Kebenaran akan selalu terungkap cepat atau lambat. Setelah renovasi selesai, Bu Arleti mengundang Bu Ningsi dan Sandi untuk makan siang. Di tengah makan siang, Bu Arleti mengangkat gelas tehnya. Aku mau bersulang untuk keluargaku yang sebenarnya. Untuk orang-orang yang ada di sampingku saat aku tidak punya apa-apa. Kalian berdua lebih berharga daripada darah dagingku sendiri yang membuangku. Bu Ningsi dan Sandi ikut terharu. Lalu Bu Arleti menyerahkan 2 amplop tebal. Untuk kalian, mereka membukanya dan kaget setengah mati. Di dalamnya ada cek masing-masing senilai 50 juta rupiah. Bu, saya tidak bisa terima ini kebanyakan. Sandi mencoba menolak, tapi Bu Arleti memaksanya. Terima saja, kamu sudah menolongku saat aku di dasar sumur. Sekarang aku sudah naik ke atas, aku mau menarik kalian juga. Sandi, selesaikan kuliahmu, jadilah pengacara hebat seperti Pak Tono. Ningsih, pergilah umroh atau jalan-jalan ke tempat yang kamu mau. Mereka akhirnya menerima dengan air mata bahagia. Bu Arleti mengingatkan bahwa hidup itu soal tanam tuai. Dia sudah menanam kesabaran dan kejujuran selama 50 tahun. Sekarang saatnya panen. Dimas kabarnya pindah ke Jakarta. Hidupnya berantakan. Dia kerja serabutan, tinggal di kamar kos sempit di pinggiran kota. Keserakahannya telah menghancurkan hidupnya sendiri. Dia membuang kasih sayang neneknya, kehilangan istrinya, dan kehilangan kesempatan menjadi kaya hanya karena ingin jalan pintas. Bu Arleti kadang masih memikirkannya, kadang ingin membantu. Tapi kemudian dia ingat betapa kejamnya cucunya itu dan dia menahan diri. Bukan karena dendam, tapi karena setiap orang harus belajar bertanggung jawab atas pilihan hidupnya. Suatu sore Bu Arleti kembali ke jalan setapak di hutan itu. Dia kembali ke rumah yang terkubur tanah. Dia membawa bunga melati dan sebuah lilin. Dia berdiri di sana dalam diam berterima kasih pada masa lalu. Terima kasih, Pak. Terima kasih sudah memberiku jalan. Aku sudah menemukannya dan aku sudah menjalaninya. Sekarang semuanya baik-baik saja. Dia menyalakan lilin, meletakkan bunga di depan pintu lapuk itu, lalu berbalik pulang. Dia tidak perlu kembali lagi ke sana. Kebenaran sudah ditemukan. Keadilan sudah ditegakkan. Kisah Bu Arleti ini bukan sekadar dongeng tentang harta karun yang terkubur. Ini adalah cermin-cermin bagi kita semua, tentang bagaimana kita memperlakukan orang-orang yang sudah berjasa dalam hidup kita. Dimas mewakili sifat manusia yang sering kita lihat zaman sekarang. Ingin serba cepat, ingin serba instan, dan mudah lupa pada asalnya. Dia lupa bahwa tanpa pengorbanan neneknya, dia tidak akan pernah tumbuh besar. Dia melihat rumah tua itu sebagai sampah, padahal di dalamnya tersimpan masa depan. Di sisi lain, Bu Arleti mengajarkan kita satu hal penting, bahwa kesabaran dan keyakinan pada kebenaran tidak akan pernah sia-sia. Emas tetaplah emas meski dikubur dalam lumpur sekalipun. Begitu juga dengan harga diri. Mungkin hari ini kita diremehkan, mungkin hari ini kita tidak dianggap, tapi percayalah Gusti Allah tidak tidur.
Waktu akan menjawab, semuanya persis seperti surat tanah yang tersimpan selama 47 tahun itu. Harta yang sejati bukanlah tanah atau uang miliaran rupiah itu. Harta yang sejati adalah kesetiaan. Seperti Buningsi dan Sandi yang membuktikan bahwa keluarga tidak selalu ditentukan oleh darah, tapi oleh siapa yang tetap berdiri di sampingmu saat badai datang menerjang. Jadi sebelum kita berpisah hari ini, mari kita berjanji pada diri sendiri. Hormati orang tua kita, sayangi mereka selagi ada. Jangan sampai kita menjadi seperti Dimas yang mengejar bayangan harta, tapi kehilangan permata yang sesungguhnya. Jika kalian merasa kisah ini memberikan pelajaran berharga dan ingin terus mengikuti perjalanan kisah-kisah kehidupan lainnya yang penuh makna, saya mengundang kalian untuk bergabung dengan keluarga kecil kami di sini. Silakan tekan tombol subscribe itu sekarang agar kita bisa terus belajar bersama menjadi manusia yang lebih baik lewat setiap cerita yang kita bagikan. Sampai jumpa di kisah selanjutnya.